Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMKN 2 Bunguran Timur, Ibu Roro Raden Wijayanti. Yang saya hormati rekan CGP Bu Hotma, dan yang saya hormati dan saya cintai rekan guru serta staf PU SMKN 2 Bunguran Timur. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita destinasi calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Kepulauan Riau berkaitan dengan judul penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di SMKN 2 Bunguran Timur. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu calon guru penggerak dari SMK Bunguran Timur Angkatan 8 ya Bu ya. Angkatan 8. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan staf tata usaha. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur Bapak Ibu ya, mengucapkan alhamdulillahirabbil puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini kita bisa berkumpul dan mudah-mudahan yang kita hasilkan nanti adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kita, salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam menjalankan tugas. Kemudian salam senantiasa kita antarkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, berkaitan dengan kegiatan yang mungkin nanti akan dilaksanakan oleh ibu-ibu calon guru penggerak kepada kawan-kawan kolaborator. Jadi Bapak Ibu, guru penggerak ini bukan program ataupun kegiatan dari Bu Hotma dan Bu Masita, tapi ini adalah kegiatan pilot project dari sekolah kita. Karena apa yang disampaikan oleh narasumber pada para guru penggerak itu adalah sesuatu yang baik, bahkan sangat baik. Kalau kita bisa menerapkannya itu alangkah luar biasanya. Mungkin kita bisa lihat nanti efeknya seperti apa. Terutama yang paling penting adalah pada diri kita sendiri. Ya, pada diri kita sendiri kalau kita mau melakukan pasti memiliki hikmah yang luar biasa. Dari yang kita dapatkan nanti otomatis akan berpengaruh pada hal yang positif pada sekolah kita, dan ini memang harus kita dukung bersama. Tidak hanya saya mendukung, tapi juga harus kita dukung bersama. Wujud dari dukungan nanti mungkin kemarin sudah saya sampaikan kepada guru penggerak, kita akan buat sebuah komitmen bersama. Komitmen bersama untuk peningkatan mutu. Kalau dulu di sekolah model itu ada namanya sistem penjaminan mutu internal. Harusnya itu juga sudah kita lakukan. Jadi kalau internal itu datangnya dari diri kita gitu ya, bukan dari orang lain. Kemudian dari hal yang kemarin disampaikan oleh narasumber kepada guru penggerak itu adalah salah satunya adalah budaya positif. Namanya budaya berarti pasti menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu harus diukur. Jadi harapan saya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan semuanya kita ukur Bapak Ibu. Apakah terjadi progres naik ataukah terjadi kemunduran. Dan ini saya nanti minta untuk dibuat semacam tim monitoring yang bisa mengevaluasi. Jadi indikatornya harus nanti dibuat, indikatornya bisa dievaluasi minimal 2 minggu sekali. Apakah terjadi ataukah tidak. Harus jujur, kalau tidak terjadi maka kita evaluasi bersama-sama. Kita tidak boleh menafikan kekurangan kita Bapak Ibu. Kekurangan itu untuk disempurnakan, bukan untuk kita hindari. Saya pun seperti itu. Jadi saya harap kita jujur pada diri kita sendiri, apakah terjadi kebaikan ataukah tidak. Kemudian kalau misalnya terjadi masalah, kita selesaikan bersama-sama. Kemudian harapan saya Bapak Ibu, kawan-kawan bisa berkolaborasi, terutama budaya positif ini pasti ujung tombaknya adalah wali kelas. Jadi budaya positif itu harus disepakati di kelas masing-masing. Bapak Ibu, tugas wali kelas itu tidak mudah banget. Memanajemen kelas tidak mudah, tidak seperti yang disampaikan oleh orang.
Kalau siswa kita sudah memiliki budaya positif, itu mudah. Tapi kita harus lihat karakteristik siswa kita sudah memiliki budaya positif belum. Kita sudah memiliki budaya positif belum. Nah, kalau belum, maka harapan saya Bapak Ibu, dari banyak masalah tolong nanti disepakati, tak usah banyak-banyak. Tapi fokus, misalnya nih budaya positif yang akan kita lakukan ada 3 itu apa? 1, 2, 3. Kita komitmen dengan yang 3 itu. Tapi bukan berarti 3 sudah kita komitmen ini, yang lain tidak kita lakukan sejalan. Cuma kita fokusnya di 3. Contoh misalnya disiplin. Nah, disiplin kan banyak nih. Sepakati disiplin apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu yang akan diukur bukan hanya siswa, tapi Bapak Ibu juga harus mau untuk diukur. Contoh disiplin waktu. Bapak Ibu sudah tepat waktu belum datang? Nah, Bapak Ibu sudah tepat waktu belum masuk kelas? Bapak Ibu sudah tepat waktu belum melakukan tugas Bapak Ibu berkaitan dengan perencanaan? Bapak Ibu sudah tepat waktu belum melakukan penilaian? Itu untuk guru. Ya, jadi kita jangan hanya melihat kesalahan siswa, kesalahan sekolah, tapi kita introspeksi, refleksi dulu ke diri kita. Kalau kita belum, bukan berarti kita tidak bisa lakukan sesuatu yang mudah. Contoh nih, datang tepat waktu datang. Oke, masuk kelas, tepat waktu masuk kelas. Nah, oke, tepat waktu Bapak Ibu menjalankan tugas Bapak Ibu. Insya Allah itu akan berpengaruh positif kepada kita bersama, bukan hanya Bapak Ibu. Jadi nanti saya mohon goal daripada apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, sepakatin bersama. Nanti kita akan buat komitmen bersama, dan komitmen bersama itu harus kita tanda tangani bersama. Biasanya saya kalau di sekolah, baik itu di Tanjung maupun Bunguran Tengah, kita upacara, kita buat komitmen bersama, kita undang pengawas dan ketua komite, mungkin pejabat yang ada di sini kalau Bapak Ibu mau ikut sertakan silahkan. Nanti kita tanda tangani semua, Bapak Ibu harus tanda tangani. Siswa, kalau siswa kita sedikit bisa tanda tangan semua, bisa kita tanda tangani bersama dalam bentuk spanduk. Nah, kita tempel di dinding supaya ini mengingatkan kita bersama. Yang paling penting Bapak Ibu, sekolah bukan sebagai polisi untuk Bapak Ibu melakukan tugas secara terpaksa, tapi saya berharap ini datang dari hati Bapak Ibu. Kita sudah berkomitmen nih, pegang komitmen itu. Komitmen tidak harus banyak. Tadi saya sampaikan, komitmen 3 saja. 3 ini indikatornya tolong betul-betul diukur. Kemudian biasanya tim monitoring ini mungkin bisa saya berikan masukan ke Bu Hotma dan Bu Masita. Tim monitoring itu yang pertama biasanya ada pengawas, kemudian ada ketua komite, kemudian ada 1 wakil kepala sekolah dan 1 TU. Mungkin karena TU yang mengevaluasi kinerja daripada TU, mungkin bisa sebagai tim monitoringnya Bu Bay, karena Bu Bay megang tim monitoring daripada kawan-kawan di TU. Seperti itu. Jadi kalau memang ada nanti progresnya dihitung, progresnya dinilai, silahkan dinilai secara kontinu. Bapak Ibu harus belajar melakukan ini. Saya dulu di Bunguran Tengah juga mengajarin ini ke kawan-kawan. Ya, apapun masalah diidentifikasi, kita selesaikan bersama. Jadi kalau ada masalah kita bersama, bukan masalah guru penggerak, begitu ya. Kemudian berkaitan dengan kelas, saya mohon mungkin bisa nanti dibuat semacam lomba Bu Hotma dengan Bu Masita. Kalau hadiah sih tidak jadi masalah. Jadi nanti dari indikator itu kelas mana yang paling baik, kita berikan hadiah. Minimal yang terbaik kan dari 1 ya. Kita berikan, mungkin bisa per bulan, itu sebuah penghargaan yang luar biasa gitu ya. Kalau seperti itu sih saya rasa saya nggak keberatan gitu ya. Sehingga progresnya itu jelas. Itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan yang kita sepakati nanti adalah sesuatu yang memang betul-betul akan memiliki efek yang luar biasa. Jadi lakukan dari yang kita bisa. Yang kita bisa itu berarti Bapak Ibu harus putusin bersama. Nggak bisa saya disiplin dulu, nggak bisa. Bapak Ibu harus komitmen. Kita putusin apa itu, itu kita putuskan dalam sebuah rapat. Itu saja mungkin dari saya. Saya mohon maaf tidak bisa mendampingi kawan-kawan. Harusnya ini saya sampaikan nanti selesai Bapak Ibu mendapatkan diseminasi. Diseminasi itu adalah menyampaikan ulang hasil daripada mungkin materi yang didapatkan oleh Bu Hotma dan Bu Masita. Bapak Ibu jangan dilihat persennya ya. Saya tidak mau Bapak Ibu lihat persennya, tapi lihatlah ini sebagai gawe kita bersama.
Itu ya. Nah, jadi jam 9 nanti saya ada rapat di kantor bupati. Saya mohon kawan-kawan untuk disepakati ini dan saya support sepenuhnya untuk semua kegiatan yang berkaitan sekolah yang nilainya positif. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif SMK Negeri 2 Bunguran Timur tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya, lebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Ibu Kepala Sekolah SMKI 2 Bunguran Timur yang telah mensupport kegiatan. Kadang mereka malah marah dengan kita, kadang kayaknya kita yang ditakutkan mereka. Jadi tindakan kita itu seperti apa sih depannya? Dikarenakan anak yang berusaha seperti ini sebenarnya perlakuan apa yang harus kita lakukan dikarenakan kita nggak boleh kita langsung menghukum atau memberi tindakan yang tegas lagi sama anak seperti itu. Anak lokal ini sama anak-anak yang melanggar peraturan itu beda sebenarnya. Lokal ini saat ini memang ada yang mencari permasalahan, terus ketika dia nggak menerima dan malah balik memarahi ibu atau bahkan berani untuk memberi action mau memukul ibu atau malah mau menghadap dulu. Oke, saya. Iya benar sih. Jadi sebenarnya perdebatan semua guru sebenarnya. Ketika ini muncul karena hukuman itu sebenarnya tidak bisa kita lakukan ke keyakinan tadi kita ajar sebagainya bicara. Kalau misalnya muridnya di situ semuanya gimana ya berarti? Kebutuhan yang dasar terpenuhi misalnya di rumah, pasti kan ke sekolah juga dia enak kan? Ya paling dia melakukan pelanggaran kecil nih. Tapi gak usah jauh-jauh di sekolah kita aja nggak ada yang nyata gitu ya, nggak ada yang nyata. Jadi memang hubungan ini kadang kalau saya tidak, saya pikir meskipun saya mengikuti dulu pengetahuan saya tentang apa yang menjadi diajarkan cinta, ini semua benar. Tapi kita lihat kasusnya juga. Kalau misalnya nih, contoh ya anak kita yang sudah apa namanya, yang sudah kita tugaskan untuk udahlah sampai di sini lah kita bisa mengajari atau mendidik kalian gitu. Ada 3 orang. Itu memang sudah di luar jangkauan. Bahkan kalau dibilang apakah proses restitusi itu sudah dilakukan oleh mereka? Sudah kita lakukan proses restitusi itu sama dengan 3 anak ini. Kita datang ke rumahnya, kita redam emosi kita juga ajak dia berbicara, pas kita ajak bicara, kamu masih mau sekolah enggak? Itu terlalu berdosa. Saya sebagai orang mata yang emosinya kadang susah dikontrol juga gitu. Kamu masih mau sekolah enggak? Sayang loh kalau nggak sekolah dan sebagainya. Tapi dia juga jawabnya dengan halus. Ya bu, saya mau sekolah. Dia tunjukkan ya kamu kalau mau sekolah. Datang, tapi hanya beberapa kali. Setelah itu berpindah lagi. Tiap kali kita misalnya nih datang lagi, kenapa kamu masih melakukan ini? Apa yang membuat dan sebagainya? Dia memang selalu ada alasan. Nggak ada yang bawa saya ke sekolah dan sebagainya. Itu yang satu orang. Yang satu lagi dia aja. Karena hal seperti itu memang membuat kita kecewa ya. Tapi apakah sudah melakukan proses restitusi tadi? Sudah, kita sudah melakukannya. Tapi ya itu hasilnya tadi. Ujung-ujungnya memang ya konsekuensi yang kita lakukan sama dia. Yang kita lakukan tadi itu bukan hubungan dan sebagainya, tapi konsekuensi. Dia tidak datang beberapa lama ke sekolah, yang akhirnya dengan dia tidak datang kan ada konsekuensinya. Ya itu tadi. Jadi kita sebenarnya tidak melakukan hubungan dengan mereka, tapi lebih kepada konsekuensi yang dia terima karena melakukan hal tersebut. Kalau tadi misalnya ada tindakan brutal sampai bunuh dan sebagainya, itu juga sangat menakutkan. Kalau misalnya menghukum dia kan itu bukan jalan yang efektif juga sama dia. Tapi itu kita, apakah kita biarkan? Kita biarkan aja seperti itu di berkeliaran yang kita lakukan seperti itu? Tidak mungkin juga. Bisa nggak kita mengambil orang tuanya? Ini kan kita sharing. Sebenarnya
ini sebenarnya nggak pernah kita setelah dia marah-marah atau apa, ini saya dalam sendiri kemarin, nggak pernah saya hukum, nggak pernah saya langsung hukum, kamu harus ini, nggak saya kasih hukuman, cuma mau saya kasih tahu ya, saya ini kamu sudah hebat kamu, harus seperti itu aja. Nah setelah itu dia menghindari saya tahu, tapi dengan guru tertentu mungkin dia lebih berani. Jadi saya juga merasa kayak mana ya, saya harus kasih tindakan, sementara sebenarnya saya tidak, setelah saya kasih tahu seperti itu dengan bahasa yang saya kenal sendiri, jadi kasusnya iya maksudnya soalnya saya nggak pernah kasih tindakan dia kalau saya jadi baru itu karena saya tahu dia harus meredamkan diri dia, dan saya juga harus meredamkan saya, jadi nggak pernah saya kasih tindakan setelah itu, tapi saya biar dia cooling down, saya cooling down, setelah itu paling dia merasa bersalah, lalu saya biarkan begitu, karena kalau saya dengar lagi kayaknya emosinya pertama marah atau pertama menjadi jadi sebenarnya tindakan saya itu apakah tarik atau saya kurang tahu juga, yang bilangnya saya pengen cooling down supaya nggak jadi beneran seperti itu ya. Kalau dengan tadi direksi, menurut saya proses yang sudah kami lakukan itu sudah benar. Maksudnya tidak memaksakan, pokoknya kamu harus berubah. Nah, seperti itu. Maksudnya ada waktu memang dedikasi berpikir, dedikasi juga untuk meredakan emosinya, itu sudah benar. Nah, itu kan terjadi. Itu tidak terjadi langsung, misalnya ya dari level 1 sampai level 10 emosi ini, itu kan dari level 10 ibaratnya. Itu kan terjadi itu bukan langsung kayak level 10 dia emosinya. Pasti ada dari level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 10. Dan yang kita lihat nyata itu adalah level 10. Nah, kita percolongan di level 1 sampai 9 tadi. Kalau misalnya dari level 1 kita udah mengidentifikasi mana ini agak memang sudah lain arah, kalau kita identifikasi dari level 1 dari kesalahan itu, mungkin level 10 itu tidak terjadi. Nah itu memang pikirannya proses penanganan si anak tadi dari level 1-nya kita percolongan. Setelah 10 baru kita merasa oh ini masih tidak ini. Nah di situ memang makanya saya tekankan tadi di kelas itu kita buat keyakinan kelas supaya apa? Keyakinan kelas ini bukan gurunya yang memutuskan, tapi guru dengan siswa. Jadi dari awal kita membangun kesepakatan apa-apa aja yang harus kita lakukan dan apa-apa aja yang harus kita hindari. Tapi kalau menurut saya kalau dari cerita Miskin tadi sebenarnya itu adalah benar kok. Kami menunggu dulu waktunya dan tidak terlalu emosi juga menanggapi. Dia menunjukkan emosinya pun bisa terkontrol. Nah itu adalah menurut saya. Jadi tadi nanti itu dari level 10 makanya kurang bisa ditangani karena langsung level 10 kita lihatnya. Kalau dari awal kita identifikasi kita pelan-pelan kita bawa anak itu dia itu nggak akan sampai ke level 10 kesalahannya itu. Mungkin ada yang lain yang menemukan kasus atau mau minta masukan atau memberikan masukan gitu. Kalau misalnya seperti ini gimana? Kalau misalnya seperti ini gimana gitu ya? Ada nggak kira-kira yang kasus janggal di sekolah kita ini terjadi? Kalau misalkan kita menghadapi siswa, dia tidak buta, dia karena siswa dia siswa lain, dia tidak buta sebenarnya, tapi nakalnya dia ini bisa dikatakan nakal dalam diam. Ya, jadi dari luar nih tampak, oh kan ini baik, tapi kalau guru yang mungkin mendalami, mungkin yang sering bersama dia akan paham sifat aku dia itu seperti apa kan paham kan. Tapi ada nih mungkin sifat dia ini yang agak melenceng lah. Kita ini memperbaiki bersih banget panggilnya pun secara pribadi dari disampaikan gitu. Tapi tanggapan dia ini gimana ya? Dibilang iya perbaiki tapi tidak ada kendala untuk perbaiki. Kita kayaknya udah melakukan tahapan-tahapan yang seperti yang kita buat tadi. Dia minta tuh manggilnya juga diam-diam tanpa terus juga kasih masukan dia kayak udah oke, kita pikirkan dia juga ada udah kayak
dari di belakang ini kadang dia melakukan hal-hal yang kadang di luar pikiran kita gitu. Gimana gitu? Oke, ada nggak yang bisa kasih masukan? Ibu-ibu? Ada yang bisa kasih masukan ibu-ibu? Ayo. Mau musik mungkin? Kasih masukan kalau sih yang lainnya biar ya. Nggak apa-apa ya. Terima kasih atas sharing kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau salah satunya kalau itu menghadapi situasi anak yang berhilang dan cenderung tidak mau mengungkapkan kemauan apa yang dia mau, terus seperti apa tindakan dia yang diinginkan. Sebenarnya saya juga suka meneliti. Dan anak ini kita tanyakan, dia bilang seperti ini, nanti orang lain dia cerita seperti itu. Kan juga ada beberapa anak yang memang saya lihat seperti itu. Dan saya ini, ya kurangnya di saya itu pernah jadi ibu yang betul-betul punya anak, jadi kejiwaan. Ya ini salah satu yang menarik juga ya, karena kan yang susahnya bagi kita yang masih lajang dan belum punya anak, kita belum tahu persis kayak mana sih punya anak sendiri itu harus dikatakan. Tapi yang saya lihat di sini kalau anak seperti itu kita berdekatan sama orang tua, sementara orang tua sendiri juga tidak memberi solusi yang baik, dan bahkan mungkin mereka sendiri tidak tahu anaknya seperti itu dan mereka juga jarang berkomunikasi. Salah satunya jadi kita jadi sama-sama di sini. Kalau saya lihat lingkungan yang paling pas itu adalah lingkungan keluarga dan parentingnya. Orang tua yang kurang pendidikannya biasanya itu pasti tidak akan terlalu terbuka sama anak-anaknya. Nak, tadi kamu harus pulang sekolah, kamu ngapain? Anak-anak itu kan biasanya terbuka cerita, oh tadi saya begini nih, kami sama keponakan saya, walaupun sekarang sudah mulai belajar, sama keponakan saya, anak ibu, sering kami tanyakan maupun anak adik saya. Tadi sekolah ngapain? Apit ngapain? Apit tadi ada belajar, kami cuma main aja. Dan dia langsung menceritakan, aku mainnya seperti ini, tadi ada anak yang nangis loh. Ini sampai dia ini, maknya kayak ini lagi. Dia cerita, sebenarnya kalau parentingnya bagus, kita bisa nanya ke orang tuanya. Kalau anak saya itu pendidikan, dia tidak akan mau cerita kecuali sama saya. Maksudnya seperti itu. Tapi yang saya hadapi di lingkungan saya kebanyakan itu seperti itu. Orang tuanya sendiri nggak mampu memberitahu kita bahwa anaknya itu kurangnya di mana. Saya kesulitan karena beberapa kali saya menghadapi situasi ini itu di kantor desa. Saya memerintah ya kemarin itu saya memang minta dari pihak desa untuk menyampaikan untuk meningkatkan sumber daya manusia itu setidaknya ada pelatihan apakah di Semenanjung ini di desa kami supaya penguatan daripada parenting itu kuat. Dan satu lagi dukungan daripada ini daripada pihak orang tua laki. Ini saya lihat sendiri, bahkan dia itu punya jabatan di kantor. Betul, saya mau embel ini ya, jabatan beliau. Beliau itu PNS, saya rasa pendidikannya lumayan bagus. Bahkan beliau juga menyatakan sendiri, bahwa anak-anak itu urusan ibu. Saya pikir, loh, kok menyalahkan hal kayak itu sama semuanya punya orang tua perempuan, nggak bisa seperti itu sebenarnya. Jadi saya bilang sebenarnya, saya ceritain, saya bilang kenapa parenting itu dibebankan hanya di pundak perempuan aja, sementara itu kerja penting supaya anak-anak itu mampu terbuka nggak hanya sama ibu, tapi sama bapak juga. Dan akibatnya kita di sekolah karena kita mau mendekati anak itu sudah kayak punya blok tersendiri. Dan anak itu tidak akan mau menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia dengan orang tertentu, yakin saya. Apalagi kayak guru kayak saya, gurunya memang sedikit apa ya, ahli ya, orangnya memang sensitif ngomongnya ya, selalu ngomong.
Saya yakin dengan saya, siswa-siswa tertentu memang tidak akan mau menceritakan, kecuali siswanya karakternya sama seperti saya, mungkin mau ya. Jadi ini kasus yang paling saya bingung nih, kalau seperti ini bukan karena apa? Karena saya sudah bertemu berapa kali. Gimana sih saya mau mengorek apa yang kurang? Memang ada beberapa yang diceritakan, tapi itu kita tahu ya, selaku ingin orang yang besar yang melewati masuk-masuk seperti itu, kita tahu banyak nanti cerita dulu nih, ya kan? Oke, itu aja. Terima kasih terima kasih ibu ya ini. Terima kasih ya. Terima kasih Miss atas masukannya. Nah, jadi dari guru penggerak juga mengusahakan supaya di sekolah itu ada namanya pelatihan juga. Jadi memang pas saat seperti ini harusnya ini orang tua diundang. Nah jadi kenapa tidak diundang? Karena kita kuatkan dulu gurunya, kuatkan dulu ilmu gurunya tentang pemahaman ini. Baru nanti kalau ada momen yang memang pas, kita memang harus undang orang tua karena ini tidak bisa sampai di aja. Tidak bisa berhasil kalau memang orang tua itu tidak mengetahui hal-hal seperti ini. Apalagi ya orang anak-anak kita itu ya, ada beberapa anak yang memang sudah cerita sama saya bagaimana kondisinya di luar itu sangat menyedihkan. Jadi memang kalau berbicara tentang 50 tahun tadi, satu pun dia tidak ada dapat di rumah gitu. Jadi karena dia tidak mendapatkan itu di rumah, maka ke sekolah pun berarti dia ke sekolah sebagai apa pun kita cekoki dia dan sebagainya, maksud saya sebagainya itu bisa jadi apa ya mantul dari dia itu gitu. Karena di rumah dia nggak mendapatkan itu sebenarnya. Memang berat tugas kita, sangat berat. Tapi inilah kita mulai dari hari ini, dari saat ini kita adakan pertemuan ini. Mungkin sudah ada beberapa ilmu baru ke kita bagaimana menangani anak-anak. Karena anak kita itu ada yang bukan normal, ada di rumah dia dengan mama tirinya, ada juga dengan ayah tirinya, ada juga dengan saudara-saudara tirinya, antara dia dengan saudara tirinya saja kita pernah komunikasi. Antara dia dengan ayah tirinya saja komunikasinya nggak bagus, saudara tiri tapi komunikasinya juga nggak bagus, jadi dia nggak mendapatkan kasih sayang yang penuh. Datang lagi ke sekolah ini sangat sedih kalau kita memang mungkin di kita ini semua berasal dari keluarga yang memang dibilang normal normal, jadi tidak bisa masuk akal yang kita omongin ini. Tapi kalau siswa kita sudah datang dari rumah dengan permasalahan yang demikian dan sekolah kita langsung memposisikan dia juga salah dan sebagainya, memang tak terbangun lagi karakternya itu tak terbangun lagi pada yang menjadi positif. Jadi memang istilah mengapa saya dan tugas kita berusaha untuk mendiseminasikan hal ini supaya kita kuat dulu. Kita kuat dulu dengan ilmu ini. Kalau misalnya memang harus kita panggil orang tua, dan menurut saya sih harus. Kita harus panggil orang tua dan sama-sama berbicara tentang parenting. Pasti anak-anak yang kita didik juga akan ada hasilnya nanti. Setuju Pak Ibu? Setuju Pak kita? Setuju ya kalau ada bahkan kita memanggil orang tua dalam waktu cepat kalau bisa. Kita panggil orang tua. Kita memang jelaskan beberapa gimana parenting. Meskipun kita juga sebagai orang tua yang masih anak gadis, tapi kan kita tahu apa yang bisa dilakukan. Meskipun kita nggak pernah praktek, tapi teori itu nggak jauh beda dengan praktek. Kalau teori itu kita praktekkan dengan sesuai, pasti nanti juga bagus. Gitu. Jadi mungkin nanti di momen lain kita ke orang tua dan kita jelaskan ini. Nah kemudian ini satu tujuan. Tujuan yang kedua, ini rapat ini atau pertemuan ini kita lakukan supaya kita juga bisa membuat kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Jadi kita nanti akan berunding di sini. Kita masing-masing, ayo kita diskusi kita kira-kira keyakinan sekolah apa yang bisa kita lakukan di sekolah ini supaya warga sekolah ini bisa melakukan hal-hal positif dan itu menjadi budaya di sekolah ini. Mungkin 3 atau 4 lah kita buat, kita diskusikan sekarang. Nanti kita akan satukan juga dengan kelompok lain. Mana yang bisa kita sepakati itu nanti menjadi slogan kita. Bisa ya Ibu ya. Kira-kira apa keyakinan sekolah kita yang bisa kita lakukan? Mungkin disiplin, tapi disiplin ini ya kita detailkan lah. Kita membuat keyakinan ini atau kesepakatan ini kita harus bisa lakukan.
Jangan kita membuat misalnya kalimat yang terlalu tinggi sementara itu kita nggak bisa mencapai itu. Hal sederhana saja, tapi memang kita bisa dapat itu. Sekolah, sekolah. Membuang sampah pada tempatnya. Itu memang berdasarkan kenyataan ya. Sampah itu bertebaran di mana-mana. Padahal ada tong sampah, ada juga pembuangan gitu. Ada satu pembuangan yang bisa dibuang ke sana. Itu satu ya, membuang sampah pada tempatnya. Itu memang sederhana kalau orang mungkin lihat aneh kali sih kesempatan mereka membuang sampah. Tapi memang itu masih masalah besar di sekolah ini. Kalau saya mau makan pasti di tempatnya. Jadi kan melihat sampah langsung diambil dan dibuang. Oh, berarti saya lihat sampah, saya ambil, saya buang juga ya. Berarti sama yang membuang sampah juga ya. Oke, oke. Satu tadi bisa nggak buat jalan nggak? Kami itu cara-cara Oke, lihat sampah ambil buang gitu ya. Udah bisa ya, lihat sampah ambil. Bisa lihat sampah ambil, ambil aja. Terus apalagi menjadi nih jangan pernah ada piring atau sampah di atas meja masing-masing. Oh, oke, oke. Dari jaga lingkungan berarti. Lingkungan itu lingkungan di sekolah, di dalam kita kalau misalkan ya. Tapi kita gunakan tema bersih di sini dengan kata jangan. Oh ya, mana ya? Rasanya yang enak gimana? Saya membersihkan meja saya nggak itulah. Saya tinggalkan meja dalam keadaan bersih ya, misalnya gitu. Apa ya? Kita sekolah di lapangan. Ini tadi tujuannya supaya meja itu tetap bersih ya, Tidak ada piring, tidak ada sampah di atas meja. Ini kita sekolah ya, Sekolah. Tapi cuma yang majelis. Kalau sekolah ini berarti di situ bukan sekolahnya. Nanti kita buat aja keyakinan majelis lagi. Menjaga kebersihan. Saya menjaga kebersihan itu. Saya selalu bilang Boleh juga, tapi nanti misalnya nih kan nanti nyambut juga itu. Kalau misalnya saya menjaga kebersihan, terus kita lihat ada teman guru yang masih berantakan, sebenarnya di tempatnya masih berantakan nih misalnya. Ini mesti keyakinan sekolah apa mesti, itu aja apa nggak usah kita ingat loh. Keyakinan sekolah apa mesti, kenapa seperti ini itu aja. Apa menjaga kebersihan sekolah gitu ya. Saya menjaga saya yang dari pasti ke diri saya menjaga kebersihan sekolah. Saya itu berarti semua. Oke, yang satu lagi mungkin apa? Satu lagi yang memang berat kali dan terus berulang-ulang dilakukan di apa ya? Terlambat bisa nggak? Lagi tidak ya? Saya masuk tepat waktu dan juga keluar tepat waktu dari kelas termasuk ya? Termasuk lah kan? Keluar dan masuk kelas dan keluar kelas tepat waktu. Atau kita buat kelasnya? Bagaimana? Saya datang tepat waktu. Nah, saya datang tepat waktu ke sekolah gitu. Saya datang dan pulang. Dan pulang aja kalau dia dapat ya, Mas Amir lah itu kan. Saya datang dan pulang tepat waktu. Saya datang dan pulang sekolah tepat waktu. Jadi misalnya itu juga berpengaruh anak-anak. Kalau saya udah tepat waktu pulang, terus dia sampai di rumah jam 5 misalnya, berarti kemana dia gitu kan? Bisa itu juga jadi proses. Itu kira-kira ada cukup nggak? Masih ada nggak? Itu dari berapa? Ya. Lihat sampah ambil bisa, oke. Boleh simpan bisa ada. Bisa. Boleh sampah ambil. Jangan ada piring di atas meja. Saya menjaga kebersihan sekolah. Saya datang dan pulang tepat waktu dari sekolah. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? ada membudayakan ibaratnya kan juga saya Oh, salah. Oke.
warga sekolah itu. Sopan santun ini kan masih abdi bukan maksudnya kalau langsung ke aksi kayak gitu. Saya mau tersenyum setiap hari. Saya menyapa, saya menyapa, apa senyum dulu ya. Saya senyum, salam dan menyapa semua. Gimana aja? Senyum, sapa, salam, sopan. Berarti saya lakukan di mana saja. Ya benar, berarti sopan santunnya kan harus satu dan harus berarti 5S ya. Saya melakukan 5S, gitu. Saya melakukan 5S di sekolah, gitu aja ya. Kadang kalau ini budayakan 5S itu yang ini namanya. Kalau ini kalau saya melakukan memang dia udah mau melakukan gitu. Perintah dengan keyakinan tadi tidak. Itu aja. Saya melakukan 5S di sekolah, gitu aja. Saya melakukan 5S di sekolah. Oke, mungkin dari yang sederhana aja itu aja. Yang 3 atau 4 itu aja kita lakukan. Kita lihat 3 bulan ke depannya dulu ya. Apakah ada efeknya? Kalau memang kita melihat dari kita, pasti ada efeknya. Itu nggak sih melihat sekolah ini menjadi sekolah yang gimana? Memang sekolah gitu. Ritual kan? Itu kali gitu ya, sekolah ini memang benar-benar sekolah yang menunjukkan kesopanan, keramatan itu sekali. Jadi nggak asik gini ya. Saya melihat kembali ke belakang sekolah kita ini. Kita masih asik dengan permasalahan hati antara rekan satu dengan rekan yang lain. Sekolah lain sudah memiliki prestasi, sudah tampil kemana-mana. Kita masih asik belajar bertukar di ini tidak dapat, ini tidak masuk kelas. Kayak gimana ya? Kenapa sih kita harus berputar di situ? Orang lain udah sampai di mana loh gitu? Udah sampai ke luar negeri kalau apa? Kita masih di situ aja. Jadi maksudnya seperti itu kan kita lama-lamakan untuk prosesnya. Kita mulai dulu dengan seperti ini. Oke? Sepakat ya? Benar, kita perbaiki diri sendiri dulu. Mungkin itu aja ya. Karena jam juga sudah menjadi sekian. Oke, Ibu-ibu, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang kita diskusikan, apa yang kita utarakan kasus-kasus tertentu, itu refleksi kita. Dan semoga kita keluar dari ruangan ini ada hal-hal baru yang baru tidak kita dapat, dan itu semakin menguatkan karakter kita untuk melakukan hal baik. Terima kasih untuk hari ini. Itu keyakinan kelas akan kita tunjukkan lagi di atas. Seperti apa keyakinan sekolah, nanti akan menurun ke keyakinan kelasnya. Oke, demikian diseminasi untuk hari ini. Jika ada kesalahan dalam berusaha atau dalam menjelaskan hal kekurangan, saya minta maaf. Semoga di hari berikutnya ada hal baik lagi yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Jadi kami berbicara. Kalau